Hello everybody, kembali lagi bersama gue Poseidon. Anjay, gimana kabar kalian semua nih teman-teman? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Ya walaupun kita tahu ini masih pada pandemi kan, masih ya dalam zona-zona yang kurang nyaman lah kan. Cuman tetap semangat buat teman-teman. Apalagi ini kan bulan puasa, jadi harus tetap semangat puasanya ya kan. Jangan sampai nih yang pakai masker jalan-jalan ujung-ujungnya dia malah imut permen lagi. enggak lah ya. Tapi hati-hati loh. Boleh dicek tuh satu-satu yang pakai masker, boleh. Kali ini konten gua agak berbeda cuy. Berbeda dikit doang sih, nggak berbeda banyak, nggak banyak perbedaannya, karena gue nggak suka perbedaan. Perbedaannya gini ya, kalau kemarin kan gue di video gue sebelumnya gue ngadain kayak Q&A ya gitu kan. Gue suruh teman-teman nanya ke Instagram gue, suruh ke DM gue, nanyain apa yang pengen lo tanya, dan gue jawab di konten gue. Nah kali ini karena banyak permintaan dari teman-teman gue yang nyuruh gue untuk ceritain dong gitu kan, pengalaman tai lo pertama kali lo berangkat ke kota metropolitan itu gimana gitu kan. Ya menjalanin hal baru yang pastinya kita punya banyak pengalaman, entah itu pengalaman buruk, entah itu pengalaman yang baik gitu ya kan. Di sini gue akan menceritain semua pengalaman gue. Ya kebanyakan sih pengalaman gue pengalaman tai sebenarnya. pengalaman yang ini apa namanya? Pastinya itu hal-hal yang konyol cuy. Nah gue juga nggak tahu sih kenapa gue selalu ngalamin hal-hal yang konyol terus gitu dalam hidup gue. Gue aja bingung hidup gue sendiri. Oke, lanjut aja. Gue berangkat ke Jakarta itu tanggalnya gue lupa. Cuman tahunnya gue ingat. Tahunnya itu tahun 2018 atau 19 ya, lupa gue. 1 tahun. Oh 2019 gue berangkat sono. 2019. Nah pertama kali gue berangkat, gue nggak terbang langsung ke Bandung cuy. Sebenarnya gue nggak langsung ke Bandung, gue nggak langsung ke Jakarta. Maksudnya bukan gue nggak langsung ke Bandung, gue nggak langsung ke Jakarta. Gue ke Bandung dulu nih ya, nikmatin langit-langit Bandung. Iya ala-ala Dilan banget. Gue terbang ke Bandung. Berapa hari gue di sana? Nggak lama sih, nggak lama gue di Bandungnya, yang beberapa hari doang. Nah karena pekerjaannya nggak sesuai sama gue gitu kan. Nah ya gue berangkat ke sana emang tujuannya gue bekerja, bukan tujuan gue berangkat ke luar untuk ini cuy, untuk apa namanya, untuk sekolah, kuliah atau apa gitu, enggak. Tujuan gue sana kerja. Nah pas di Bandung pekerjaannya nggak sesuai. Nah, gue ngubungin sepupu gue, minta tolong gitu ya kan, karena di Bandung pekerjaannya nggak sesuai. Gue minta tolong cariin pekerjaan dong buat gue di Jakarta. Gue bilang gitu sama dia. Nah pas tuh dia bilang ada nih katanya kan kerjaan, katanya kan kalau lu mau katanya. Kerjaan apa katanya kan. Dia jawab kerja ini nih katanya, kerja pasang AC katanya kan. Gue mikir kayak kalau pasang AC ini gimana gitu ya kan, pengalaman gue belum ada saat itu. Gue aja lihat AC aja jarang-jarang cuy. Serius gue lihat AC jarang-jarang ya kan.
Nah, tapi gimana cara kerjanya, gue tanyain ya kan, gue kepo dong, maksudnya gue harus jelas dulu gimana cara kerjanya. Takutnya kan ntar pekerjaannya ya lo tau sendiri, di Jakarta kan banyak gedung-gedung yang besar cuy, gedung yang tinggi. Nah kan gue orangnya parnoan dengan ketinggian gitu ya kan. Nah takutnya ntar pekerjaannya gue yang manjat-manjat gitu ke atas loteng lah gue gitu kan. gue hal itu nggak berani, jujur gue tentang ketinggian gue paling takut banget cuy, serius. Cuman dia bilang enggak, katanya kan lu cuman ngehelperin gitu kan, maksudnya ngebantuin doang gitu katanya. Oh ya udah, kata gue bilang gitu kan. Mau nggak mau cuy, gue terima pekerjaannya. Terus gue jalanin nih berdua sama temen gue, karena kan gue waktu itu berangkatnya berdua sama temen gue namanya Al ya kan. Nah, di situ gue berdua sama dia, sama temen gue tadi berangkat ke Bandung kayak kereta api. Sampai di Jakarta gue sesat cuy, serius. Gue waktu itu kan disuruh untuk singgah di stasiun Gambir. Nah, gue nggak singgah di stasiun Gambir cuy, parahnya gue, gobloknya gue sesat ke stasiun, lupa banget gue. Kalau nggak salah di stasiun Bekasi dah pokoknya, apa ya, Bekasi kalau nggak salah. Nah terus orang-orang yang menjemput gue tuh, dia bilang lo salah alamat katanya kan. Gue kan udah bilang dari tadi gitu ya, lo apa turunnya di stasiun Gambir katanya kan. Lah gue nggak tahu stasiun Gambir di mana ya kan. Mau juga orang baru ke Jakarta gitu cuy. Terus dia bilang ya udah, lo kalau dari sana katanya nggak usah ke stasiun Gambir lagi katanya kan, lo langsung ke ini aja, ke stasiun kota katanya kan. Ya udah, gue tanyain sama satpam sama ini yang penjaga tiket ya kan, penjaga loketnya. Gue tanyain cara gimana gue bisa nyampe di stasiun kota tadi, karena dia bilang kan harus tiba di situ katanya kan. Nah dia bilang orang-orang juga pada tahu tuh katanya kalau lu bilang kayak gitu. Gue beraniin diri karena emang gak mau cuy. Pada saat itu posisi gue lagi lapar banget, karena pas keberangkatan gue belum sempat makan, dan gue namanya juga baru-baru cuy, gue bingung banget gimana nya pesan tiket kereta api, jam-jam terbangnya gimana ya, keberangkatan jam berapa gue nggak tahu. Pokoknya intinya gue udah pesan tiket, gue standby di bangku penumpang itu kan, bangku duduk, bangku penunggu. Gue standby situ aja nih sampai keberangkatan kereta apinya. Jadi gue nggak ada makan cuy. Sampai Jakarta gue bener-bener lapar banget. Teman-teman gue tanyain dia, bro lo lapar nggak? Bukan lagi gitu ya kan. Ya elah, gue kasian banget, gue bilang. Gue mau kasihan sama dia, gue juga dikasihanin cuy. Jadi susah juga, emang sama-sama minta kasihan. Gak juga minta kasihan sih. Terus ketemu tuh jalan, jadi diarahin sama satpam. Ada lagi nih cerita konyolnya waktu di apa namanya di stasiun tadi tuh, yang waktu gue pertama kali sesat. Gue tiba di stasiun apa, stasiun Depok apa stasiun Bekasi, lupa gue, agak-agak lupa. Nah di situ terus kan lo pengen pesen tiket atau lo pengen keluar dari stasiun itu kan lo harus ada megang card ya kan. Nah memegang card, card itu kan untuk lo membuka ini kan, apa namanya, baling-baling
yang ini yang tempat lo keluar kan ada tuh baling-balingnya. Nggak tahu dah gue namanya apaan. Ntar kalau lo tahu lo komen dari bawah ya, apaan benda tuh yang kalau tempelin card gitu kan. Nah, terus dia langsung buka sendiri tuh jalannya. Nah, kan biasa kita ngelewatin itu kan kalau mau keluar stasiun kereta api. Gue nggak ada card waktu itu cuy. Gue bingung lagi. Gue tanya sama temen gue, lah, terus gimana nih? Gue bilang, nggak tahu katanya kan. Emang lo kira gue pernah ke Jakarta katanya? Emang lo kira gue pernah naik kereta api? Ini, oh iya juga ya. Nanyain lama juga ya kan, sama blow onnya. Dasar gue bilang. Gue juga bingung kok. Saking paniknya gue, jadi nggak tahu gue sekonyol ini. Maksudnya gini, pertama kan gue sama dia nggak ada kartu, terus dia bilang coba lo terobosin katanya kan, lo kan pasti bisa tuh ngelewatin bawa baling-baling gitu katanya. Yang bener lo, gue bilang gitu. Bener katanya kan, cobain dah katanya. Lah cobain, gue sempat mikir cuman gue hilang akal gitu kan. Gue mikir boleh juga nih gue coba ya kan. Nah waktu itu gue coba gue ini tengkurap, gue berjalan gitu, gue berjalan tengkurap, di bawahnya kepala gue kan kejedak nih ke besinya. Nah benda tuh lalu langsung ini langsung bunyi. Tiba-tiba gue langsung diteriakin satpam, gue dilarang. Waktu itu dilarang buat kayak gitu, maksudnya jangan kayak gitu kan, caranya ada kartu katanya. Ya gue tahu harus ada kartu, karena posisi gue waktu itu kan gue nggak ada kartu cuy. Nah jadi gimana dong? Gue bilang sama satpam, ya lu belilah katanya kan. Beli di mana om? Gue bilang gitu. Lo kan ada itu apanya, tempat loketnya katanya. Gue juga bingung, gue keluar aja nggak bisa, gimana gue mau belinya ya kan. Sedangkan kartu tuh tadi dibeli di luar pagar tadi itu. Nah jadi gue bingung sumpah, gue di situ bingung banget. Terus ujung-ujungnya gue minta tolong sama satpam, gue mohon gimana nih caranya gue bisa beli tiket, gue bisa beli tiket, gue pengen ke stasiun kota, gue bilang. Nah udah itu terpaksa yang mau nggak mau jadi pakai kartunya satpam aja dulu. Jadi pakai kartu satpam, gue pesen tiket, terus gue masuk lagi, gue itu pakai tiket satpam lagi. Ya gue ditolongin sama satpam itu baik. Mungkin apa ya, mungkin dia juga mikirnya kayak ini anak baru pertama kali, mungkin dia kepikiran dia mungkin sampai ke situ cuy. Menurut gue. Nah terbang nih gue ke berangkat gue, maksudnya ke stasiun kota tadi. Berangkat gue terus nyampe nih di stasiun kota. Nah kan gue nggak tahu stasiun kota gimana gitu kan. Terus tiba gue di stasiun kota, dipesanin nih pakai gokar waktu itu kalau nggak salah, pakai gokar dari temen gue tadi. Dia pesenin gokar, terus gokarnya nelpon, abang di mana katanya. Lah gue bilang gue di dalam stasiun dong, gue bilang. Di arah mana katanya, arah pintu mana. Makanya kalau di stasiun kereta api kan ada arah timur, selatan, barat, tahi lah pokoknya kan, gitu. Jadi pertama kali gue nggak tahu, gue pokoknya di jalan ini nih, gue bilang kan. Ya pintunya sebelah mana?
dia tetap nanya, dia tetap ngotot gue berada di pintu sebelah mana. Memang sebenarnya cuy, lebih enaknya kan kalau kita kasih tahu arahnya gitu kan. Nah kan ya waktu itu kan pertama kali gue berada di stasiun kota kan, gue nggak tahu apa-apa cuy, serius. Gue kayak orang yang bener-bener itu dah yang dikatain orang kampungan banget gitu, asli. Dan terus bingung gitu kan. Cuman ibarat kata pepatah orang-orang gitu ya kan, yang malu bertanya sesat di jalan. Loh, gue nggak malu. Jadi pas waktu itu gue nanya lagi nih sama satpam, sama orang-orang di situ tuh, gue tanyain semuanya. Kan waktu itu gokarnya nungguin di pintu arah timur atau enggak, kalau nggak salah timur selatan. Jadi gue tanyain nih, pintu arah timur di mana om? Gue bilang kan sono katanya kan. Keluar gue telepon, gue udah di ini nih, gue bilang di pintu keluar arah timur. Gue bilang lah, di gokarnya goblok cuy, gue di timur dia malah ke barat ya kan. Ujung-ujungnya gue muter lagi, jalan kaki, udah gue perut lapar cuy ya, gue nyeret koper lagi. No, lo bayangin siksa gue beneran dah. Gue jalan, teman gue udah lemes, udah nanyain gue, Gokara di mana sih? Dia nanya gitu. Lah gue aja nggak tahu. Dia bilang dia di ini katanya, di pintu bagian barat katanya. Kata gue bilang kan, aduh katanya. Ya udah, gue bilang kan, tahan aja dulu, kita lanjutin daripada kita kayak gembel di sini. Gue bilang gitu. Ya udah katanya, dia ngikor ya kan. Oh. Jadi gua ke arah barat gue nanyain orang-orang pintu bagian barat gue sebelah mana, arah sono bang katanya. Ya udah, gue sono nih. No, pas di sono dia nggak nungguinnya, nggak pas di depan pintu sebelah barat lagi cuy. Anjing, gue bilang. Gue udah kesel, cuman gue mau kesel mau gimana gitu ya kan. Posisinya karena gue nggak numpang dia tadi, gue kacau cuy. Gue nggak tiba di tempat, serius. Gue nggak tiba di tempat. Mungkin gue jadi gelandangan atau jadi apalah, gue nggak tahu ya kan. Gue harus numpang di gokar, mau gimana nya bertingkahnya di gokar, gue harus turutin. Itu prinsip gue saat itu. Jadi telepon, gue tanya plat mobilnya berapa bang, gue bilang. Dia bilang plat mobilnya sekian. Gue lihat, gue pantengin nih yang lain ya kan, mobil yang semua yang ada parkir di situ. Akan nggak cuma satu mobil. Oh, jadi gue lihat sono lihat sini, pokoknya mata gue liar, gue ngeliatin plat mobilnya tadi. Ujung-ujungnya dia nungguin gue di bawah flyover. Itu jaraknya jauh lagi, serius. Nungguin di bawah flyover. Gue bilang, di gokar beneran dah, apa goblok apa gimana ya. Ujung-ujungnya masuk di gokar. Jadi orang gokarnya bilang, gue bukannya nggak mau nungguin lo di depan pintu katanya. Soalnya kan itu kan waktu itu banyak demo. Nah katanya dia nggak mau, misal dia parkir di situ kan, nggak tahu sih, gue nggak tahu apa masalahnya bemo sama gokar ini gimana, gue nggak tahu. Mungkin kalau lo tahu lo bisa komen di bawah ya kan. Bisa lo komen di bawah, gue kasih tahu gue. Oh gitu, gue bilang.
emang gue sempat nanya sih, maksudnya bemo sama gue kali ini problemnya apa. Dia bilang nggak ada sih katanya kan, ya cuma nggak enakan aja katanya kan. Ya mungkin gue stuck di situ aja, gue nggak nanya lagi. Gue cuma mikir ya mungkin nggak mau saling menyaingin gitu ya kan. Yang namanya juga kita kan sama-sama cari rezeki, cari makan tuh ya. Jadi kan ibaratnya lo butuh makan tapi jangan makan semuanya dong kan gitu. Dan juga ya mungkin gitu ya kan. Dan bemonya juga mungkin gitu juga mikirnya. Nah, waktu itu terus gue diajakin nih sama Dokara, gue diajakin ke waktu itu di daerah Jakarta Pusat cuy, di daerah Kemayoran kalau nggak salah. Di daerah Kemayoran gue diantar ke Jalan Apron. Nah, ke Jalan Apron. Terus waktu itu tiba gue di Jalan Apron, gue udah diletakin di situ, gue udah diantar ke situ, gue udah di situ, belum lama ketemu temen gue, belum ketemu. Pokoknya intinya gue dari situ dah. Nah, jadi gue karena pulang gitu ya kan. Nah, ya udah, dia bilang tempat yang disuruh temen gue tadi bener ini katanya. Jadi gue telepon lagi nih, gue kan banyak takut juga cuy, kan gue sesat, gue nggak ketemu sama dia, lebih ini lagi kan, kacau lagi gue telepon, katanya bener. Jadi pas udah bener katanya kan disuruh nungguin. Nah gue agak lega tuh. Nah gue agak lega. Terus gue makan tuh. Pas waktu itu di situ ada warteg cuy, ada warteg. Gue makan apa waktu itu ya, makan gado-gado kalau nggak salah. Cuma makan gado-gado cuy. Jadi ya lumayan lah ya kan. Yang penting gue nggak lapar lagi. Walaupun gue sebenarnya nggak suka hal yang berbau kayak sayur-sayuran yang terlalu banyak kayak gitu. Cuman karena posisinya gue udah lapar banget, no, ya mau nggak mau cuy, ya gue makan, gue lahap juga. Kan udah lapar ya kan, ya mau nggak mau gue makan semua dah. Asalkan jangan tai ya cuy. Tai gue nggak juga kali anjing, ya mungkin lo kali makan tai. Enggak lah ya. No. Terus gue udah nyampe di Jalan Apron tadi kan, gue udah selesai makan, juga bosnya juga datang. Bosnya kan banyak kayak teman gue sekalian bos lah. Jadi dia ngarahin gue ke tempat penginapan dulu. Penginapannya juga parah sih. Mungkin yang tahu daerah situ mungkin bisa komen di bawah. Gue tinggal di dekat pokoknya tumpukan sampah gitu. Jadi waktu gue berangkat kerja aja tiap hari gue kayak tahu sendiri ya kan, Jakarta lihat tikus gede-gede amat anjing. Gue mikirnya gini cuy, bukan masalah apa sih, gue mikirnya gini, gue jauh perjalanan dari satu pulau ke pulau lain. Kenapa gue berangkat ke pulau ini tapi gue kayak ngerasain gue tersiksa banget gitu loh. Coba aja gue di rumah ya kan, pasti gue nggak ada yang namanya, maksudnya ngerasain gue tinggal di dekat tumpukan sampah. Gue nggak ngerasain gue lapar seharian kayak gue ceritain tadi waktu gue di dalam kereta api. Gue bingungnya di situ, apa salah jalan apa gimana ya gue bilang. Cuman ya udahlah,
udah gue bilang lo udah di sini jadi lo harus jalanin, karena setiap pilihan cuy, apapun itu pilihan lo harus tetap jalanin. Anggap aja ketika lo belum hoki, ketika lo ini mengalami sesuatu yang apa yang kayak ada yang ih anjing tai lah katanya kan, maksudnya hal yang kurang tepat menurut lo, anggap aja ibaratnya itu semacam ujian aja gitu buat lo, mampu kalau ngejalaninnya kan gitu. Nah, ketika lo udah memilih jalan, lo harus tetap jalanin aja sampai lo temuin jalan keluarnya dari sebuah masalah lo itu. Cuman gue mikir ya udah gue jalanin nih ujungnya ya kan, gue jalanin kerja tuh gue di ini di apa namanya di Jalan Apron tadi, gue mulai masang AC tadi di apa namanya gedung baru gitu, baru dibuat, gue pasang AC. Nggak lama di situ gue kerja, gue nggak lama situ cuy, kalau nggak salah gue berapa mingguan doang kalau nggak salah. Nah pokoknya gue di situ gue nggak lama, terus nggak betah gue kan, karena apa namanya gue benar-benar nggak bisa pasang AC pertama, kedua masa gue jauh-jauh berangkat gitu ya kan, gue nukang cuy ya kan, gue masa beli bangunan sih maksudnya, oh shit maksud gue parah banget sih. Jadi nah waktu itu gue telepon lagi nih teman gue yang satunya, nomornya kan dapat dari sepupu gue, gue telepon, ada kerjaan nggak sana? Belum ada sih, dia bilang gitu. Cuman kalau lo memang udah ngerasa nggak betah di sono, lu boleh katanya datang ke tempat gue, ntar kita cari sama-sama kerjaan ya kan. Kalau dia mah udah enak cuy, waktu itu temen gue ini dia udah kerja di menara cuman gue lupa nama menaranya, cuman intinya dia tuh menaranya itu di daerah Cipete. Jadi gue pergi nih sama temen gue, gue pergi lagi ke Jakarta Selatan. Waktu itu Jakarta Selatan gue berangkatnya pas di daerah ini, gue pergi ke daerah Cipete. No, gue ke Cipete, gue tinggal beberapa minggu, itu lumayan lama cuy, hampir mungkin bisa dibilang hampir bulanan gue kayak apa ya, makan tidur di situ. Nah gue kan orangnya nggak betah gitu, kayak ibaratnya kan juga waktu itu kan gue numpang sama dia, jadi gue kayak ngerasain gue ngebebanin dia. Wah gue nggak enak nih, gue ngerasa apa ya, ngerasa nggak enakan aja, karena kan gue orangnya memang bener-bener nggak enakan sama orang. Apalagi waktu itu gue udah jauh-jauh berangkat, gue tinggal di kosnya, kayak gue jadi beban deh menurut gue kalau gue nggak kerja ya kan, gue jadi beban dia. No, si hujannya waktu gue cari kerja di Cipete, nggak dapat gue kerjaan. Ujung-ujungnya gue dapat tawaran di daerah Tebet, jadi pas tuh gue langsung ke Tebet. No, di Tebet gue kerja jagain toko pakaian cuy. Toko pakaian itu punya orang, asalnya dia dari Manado. Bos gue orang Manado cuy gitu. Dia lumayan keras juga ya kan. Orang Manado jangan harus keras cuy. Lumayan keras juga dia. Pas tuh gue jalanin gue kerja di toko pakaian
Di Tebet juga gue banyak dapetin teman-teman kayak Bang Jian, banyak lah pokoknya, Bang Umay kan, Bang Aldin, Bang Andre, banyak lagi lah mereka yang teman-teman gue. Nah gue waktu itu akrab juga sama teman gue yang di ini, lupa juga gue yang tinggalnya pokoknya dia di Rusun Jatinegara ya kan. Di Rusun Jatinegara, namanya Asep. Mungkin kalau lu tonton ini gue kangen cuy nongkrong bareng sama lu, pokoknya gue makanya gila-gilaan sama lu. Gue apa ya, pengen sih lagi ntar ada lah. Pas tuh gue jalanin nih, gue dapet toko-toko pakaian ya kan. Lumayan lama cuy, gue waktu itu jagain toko pakaian tuh lumayan lama. Pokoknya paling lama gue ngabisin waktu gue di Jakarta gue toko pakaian, nggak ada lagi. Dan semenjak gue kerja di toko pakaian lah, gue bisa jalan-jalan, gue bisa nelusurin tempat-tempat yang belum gue pernah jelajahin waktu itu, kayak gue ke Monas, gue ke Ancol apa segala gitu ya kan. Duitnya dari hasil gue kerja toko pakaian, gue juga bisa bertahan hidup di sana. Gue terima kasih banget sama Tuhan, thanks banget buat teman-teman yang udah bantuin gue waktu itu, thanks banget juga buat teman-teman yang di Tebet, thanks banget buat teman gue yang ini yang udah nganterin gue ke Tebet. Namanya waktu itu Bang Heri, kalau iyalah Bang Heri. Nah, thanks banget. Dan di sama gue di Tebet sama gue di Jakarta, gue banyak banget dapetin pengalaman cuy, dari gimana caranya gue ngelawan kerasnya hidup, gue bertahan hidup, dan gue masih bisa hidup gitu. Bener-bener gue pengalaman gue lumayan juga sih, cukup berkesan juga pertama gue di sana gitu. Karena pengalamannya banyak tai semua cuy ya kan. Waktu udah ini apa ya, belum gajian aja kadang teman-teman udah ngajakin nih ke klub gitu, ngajakin dugem. Udah gue mau nggak mau, karena gue belum pernah ngerasain dugem di Jakarta. Gue nyobain anjay, pikir pokoknya tiap malam minggu ada aja tawaran gitu kan, yang ngajakin yuk sana katanya.